Halo, apa kabarnya? Saya yakin kamu lagi kepingin self-develop diri kamu kan? Buktinya ya kamu sampai di channel ini dan nonton video ini. Pasti kamu pernah ngerasain hidup kayaknya nggak produktif. Ngerasa kurang maksimal, kamu ngerasa bisa berbuat lebih dari yang sekarang, tapi kamu ngerasa banyak banget penghalangnya. Entah itu karena procrastination atau cuma kebanyakan mikir doang, nggak mulai-mulai. Tapi kamu tenang, yang ngerasain kayak gitu nggak kamu doang sih. Di luar sana, orang-orang yang kepingin maju juga ngerasain hal yang sama. Jadi kamu harus tenang dan bersyukur, karena kamu berarti termasuk salah satu dari mereka yang kepingin maju. Nah, pas banget, saya udah coba lakuin 5 hal ini, dan it works, sangat efektif. 5 hal yang sangat simple, yang kalau kita lakuin, bisa bikin hidup kita 5 kali lebih produktif. Jadi, cepet aja langsung kita bahas. Hal pertama yang bisa langsung kita terapkan dalam hidup kita adalah merencanakan prioritas hari esok. Orang-orang yang produktif dan sukses itu adalah mereka yang tahu tiap harinya mau dan harus ngapain aja. Maksudnya bukan berarti hidupnya seperti air mengalir yang tak diarahkan gitu ya, tapi jelas nih mau ngerjain, mau nyelesain apa pada hari esok dan hari-hari setelahnya. Jangan nunggu sampai besok baru mikirin mau ngapain aja. Karena besok itu kita udah harus ngerjain tanggung jawab kita. Jadi kalau kita baru nyiapin rencananya pagi hari atau bahkan siang hari di hari tersebut, kita nggak akan fokus. Kita akan terburu-buru dan akhirnya malah kurang tepat menyiapkan perencanaannya. Kita kan udah sering dengar ya, perencanaan yang gagal itu sama aja merencanakan kegagalan. Agak ekstrim sih, tapi intinya kita harus punya waktu yang cukup agar kita bisa bijak dan tepat menyusun dan merencanakan prioritas hari esok kita. Setiap malam, coba kita buat list 3 hal paling penting atau kita sebut kepentingan primer yang harus kita kerjakan dan selesaikan pada esok hari. Kita juga bisa buat list 3 hal penting lainnya, atau kita sebut kepentingan sekunder, yang bisa kita kerjakan jika 3 list kepentingan primer kita sebelumnya sudah selesai lebih cepat. Kita bisa tulis kepentingan primer dan sekunder ini di kertas, atau yang paling gampang, kita buat pakai apps kayak sticky notes atau yang lain di smartphone kita dan pasang di layar utama smartphone kita. Kita beri judul prioritas hari apa dan tanggal berapa. Supaya kita nggak lupa dan terus punya reminder tentang prioritas kita di esok hari. Percaya, dengan terus melakukan cara ini, esok hari dan seterusnya, kita bakal lebih terarah dan lebih produktif. Kenapa? Karena kita udah tahu mau ngapain aja, dan kita fokus nyelesain itu. Hal kedua, jangan anggap remeh filterisasi dan limitasi informasi. Zaman ini bukan lagi kayak dulu ya, yang susah banget nemuin sumber informasi. Justru sebaliknya. Zaman ini, orang bilang adalah eranya informasi. Di sini, mau nggak mau, kita akan disuguhi dengan banyak banget informasi, apapun itu, dari mulai info yang menarik, nggak menarik, info yang penting banget, sampai informasi yang nggak perlu sama sekali. Bahkan, saking canggihnya zaman ini, informasi yang ada saat ini bisa jadi pakai AI, yang udah mirip banget kayak orang beneran lagi ngomong. Di sini fungsi filterisasi dan limitasi informasi sangat dibutuhkan. Kita boleh ikut tren pakai AI dalam keseharian kita, itu malah bagus. Kita jadi nggak gaptek dan kita jadi mengerti teknologi baru. Tapi, pastikan kita pakainya untuk kemajuan kita dan untuk hal yang manfaat. Misalnya, kita bisa tanya AI untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Dalam hal ini, kalau kita nggak bisa lakukan filterisasi dan limitasi informasinya, maka bisa dipastikan kita akan melebar kemana-mana. Yang akhirnya kita jadi malah kebanyakan main sama AI-nya.
Nanya inilah, nanya itulah, padahal nggak penting. Tujuan utama kita tanya AI yang pada awalnya untuk mencari informasi yang dibutuhkan, akhirnya terlupakan. Kita jadi kebawa oleh keseruan, kebaruan informasi yang kita dapat. Yang padahal sebenarnya nggak nyambung dengan informasi yang kita butuhin. Beda halnya kalau kita udah bisa lakukan filterisasi dan limitasi informasi. Kita akan melakukan segala kegiatan kita dengan efektif dan efisien. Kita bisa menyaring informasi mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Kita bisa membatasi diri kita untuk tidak menerima informasi yang tidak kita butuhkan, apalagi informasi yang menyesatkan. Dan akhirnya, kita bisa fokus untuk mengambil informasi yang kita butuhkan. Itu bisa membuat kita lebih produktif. Hal ketiga, yaitu bekerja efektif, kurangi distraksi. Distraksi atau gangguan pasti ada aja. Distraksi seakan sengaja datang ke kita, nggak berhenti-berhenti. Bisa lewat notifikasi berbagai aplikasi di smartphone kita, bisa lewat laptop, email, bisa lewat abang-abang kurir yang nganterin paket, bisa lewat teman kita yang ngajak hangout, dan lain-lain. Dengan distraksi yang berbagai macam itu, kira-kira kita masih bisa nggak ya produktif? Ya bisa aja sih, tapi jadi kurang produktif pastinya. Kita memang nggak bisa menghilangkan sama sekali distraksi yang ada. Karena boleh jadi ada juga distraksi yang sifatnya urgent dan mendesak. Tapi kita bisa kok semaksimal mungkin ngurangin distraksinya. Saat ini, distraksi yang paling besar dan paling sering adalah dari smartphone. Karena smartphone kita itu adalah alat multiguna yang ikut sama kita kemana-mana. Ingat ya, multiguna jadi harus berguna alias manfaat. Kalau jadi distraksi, ya berarti salah guna, bukan multiguna. Jadi, kita harus betul-betul bijak menggunakannya. Nggak semua notifikasi dari smartphone harus langsung kita respon kok. Kita bisa respon yang mendesak dulu, dan yang lain kita sesuaikan. Nah, ini ada teknik atau cara yang mungkin juga kita sering dengar. Namanya teknik Pomodoro. Teknik ini simpel banget, tapi super efektif. Kita cuma perlu fokus kerja selama 25 menit, kemudian istirahat 5 menit. Lakukan itu beberapa kali, dan setelah 4 kali baru deh ambil istirahat yang lebih lama, mungkin sekitar 10-15 menit. Teknik ini membantu kita untuk tetap fokus dan nggak gampang ke distract. Karena ada waktu khusus buat kita untuk rehat. Langsung praktek ya. Jadi, kita set up stopwatch di smartphone kita, letakkan di tempat yang sering kita lihat, dan kita mulai dari nol untuk fokus kerja selama 25 menit. Kita kerjakan dan selesaikan prioritas kita yang udah kita rencanakan di hari sebelumnya. Setelah sampai 25 menit, strictly kita berhenti. Kita reset lagi stopwatch-nya dari nol dan mulai lagi stopwatch-nya untuk 5 menit istirahat. Bisa minum, bisa bio break ke toilet, ambil cemilan, cek notifikasi smartphone, dan lain-lain. Lakukan berulang hingga 4 kali, dan setelah itu kita bisa ambil break yang lebih lama, 10-15 menit. Dengan begitu, kita akan lihat dirimu bisa menyelesaikan banyak tugas dan tanggung jawab di hari tersebut. Kita jadi lebih produktif. Hal keempat, belajar untuk menolak. Ini penting banget. Kadang kita nggak produktif karena kebanyakan terima tugas atau ajakan yang sebenarnya nggak mendukung tujuan utama dan prioritas kita pada hari itu. Jadi, coba deh mulai untuk bilang tidak pada hal-hal yang nggak sesuai dengan prioritas kita. Ini bakal ngasih kita lebih banyak ruang buat fokus sama apa yang penting. Ingat, waktu itu terbatas. Jadi, pastikan kita pakai buat hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Di sini pasti banyak orang-orang yang ngerasa nggak enakan kalau nolak. Entah itu nolak kerjaan dari line manager, atau nolak hangout setelah kerja, atau yang lebih parahnya lagi, nggak berani bilang tidak. Akhirnya, semua diiyain. Kondisi ini umum banget di Indonesia, tapi kita harus sadar bahwa ketika kita bilang iya pada sesuatu,
maka ada prioritas dan tanggung jawab lainnya yang terganggu. Dan kita sendiri yang akan ngerasain dampaknya. Sebenarnya ada loh cara yang tepat untuk kita bisa nolak sesuatu. Namanya kalimat asertif. Memang kalimat asertif biasanya digunain untuk nyatain pendapat, keinginan, atau perasaan dengan cara yang tegas, jelas, dan langsung dengan tetap respect ke orang lain. Tapi kita juga bisa adaptasi pakai cara ini untuk nolak. Intinya kalimat ini nggak agresif atau pasif, tapi memberikan pernyataan yang nunjukin keyakinan diri kita tanpa ngerugiin pihak lain. Contohnya, misalnya kita diajak hangout bareng teman. Kita bisa pakai ini. Aduh maaf nih, bukannya nggak mau. Tapi kerjaan lagi banyak. Enggak dulu ya bro. Atau misalnya, line manager kita nambahin kerjaan yang kita tahu nggak akan selesai dalam 3 hari. Kita bisa bilang begini. Saya ngerasa perlu waktu nih Pak untuk beresin tugas ini. Mungkin sekitar 5 hari dengan data-data lengkapnya. Masih oke ya Pak? Atau misalnya tim marketing di kios kita minta support untuk buatin desain produk. Dan kita belum paham betul. Kita jangan langsung bilang iya. Kita bisa bilang seperti ini. Ada baiknya kita diskusiin dulu ya Pak masalah ini. Supaya lebih jelas arahnya, tujuannya mau kemana. Gimana kalau besok pagi Pak jam 10 kita meeting? Sebentar aja Pak, 30 menit. Gimana Pak? Jadi intinya, ciri khas kalimat asertif adalah menyampaikan pesan kita dengan percaya diri tanpa nyakitin atau neken orang lain. Yang kelima, yang terakhir, kita ngomongin tentang habit tracking. Maksudnya, kita buat catatan atau jurnal harian buat ngelacak kebiasaan baik yang udah kita lakukan setiap harinya. Bisa pakai aplikasi di smartphone, atau dengan buku tulis biasa, keduanya oke. Ini akan ngebantu kita melihat progres yang udah kita capai dan apa yang harus dievaluasi untuk diperbaiki. Lalu mungkin ada pertanyaan, emang sepenting itu ya habit tracking? Menurut saya penting, karena selain manfaat evaluasi yang bisa kita lakukan, kita juga bisa mendapatkan validasi untuk diri kita sendiri. Kita akan semakin bersyukur dan semangat untuk berkembang lebih baik lagi. Karena hari yang terlihat dan terasa biasa aja, bisa jadi hari yang sebenarnya banyak sekali kebiasaan baik yang udah kita lakuin dan terapin. Seringnya kita nggak sadar, malah kita lebih sering lewatin gitu aja. Jadi, kalau kita punya buku jurnal harian untuk habit tracking, itu akan sangat ngebantu progres kita menjadi lebih produktif. Semakin sering kita lihat perkembangan di buku jurnal harian habit tracking kita, maka semakin besar motivasi yang kita punya untuk terus berkembang. Perkembangannya juga jelas karena kita punya rekam jejaknya. Kita pertahankan kebiasaan produktif yang sudah baik, dan kita tambah lagi kebiasaan produktif lainnya yang belum ada. Plus, ada plusnya nih. Kita jadi punya catatan sejarah perkembangan diri kita yang kian hari kian produktif. Jadi, itu dia 5 hal yang bisa bikin hidup kita 5 kali lebih produktif. Sederhana tapi powerful banget. Yang penting, konsisten aja. Kalau kamu punya pengalaman juga, boleh berbagi ya di kolom komentar. Gimana suka dukanya? Siapa tahu jadi nambah ilmu buat kita. Makasih juga udah like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari-harimu makin produktif. Bye.